Soal ini membahas mengenai mekanisme dari inspirasi. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sih pernyataan yang benar tentang mekanisme inspirasi? Sebelum tahu tentang mekanismenya, kalian harus tahu dulu nih apa sih inspirasi. Kalau menurut pembahasan akan ada dua istilah, ada inspirasi, ada ekspirasi. Untuk inspirasi adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Jadi udara masuk itu inspirasi. Ekspirasi nanti sebaliknya, keluarnya udara dari dalam paru-paru. Nah, inspirasi ini identik dengan kata-kata kontraksi, karena supaya udara bisa masuk, nanti otot-otot akan berkontraksi. Otot apa saja? Ada dua pembahasan di sini, otot dada dan diafragma. Nanti ini akan masuk ke penjelasan soal pernafasan dada atau pernafasan perut. Jadi ada dua macam otot dan ada dua macam cara pernafasan dada atau pernafasan perut. Kalau pernafasan dada pakai otot dada, pernafasan perut pakai diafragma. Nah, supaya udara bisa masuk, prinsipnya udara akan bergerak dari daerah dengan tekanan tinggi ke daerah dengan tekanan rendah. Jadi dari tinggi ke rendah tekanannya. Kalau berkontraksi, rongga dadanya akan membesar. Jadi otot dada kontraksi atau diafragma kontraksi, rongga dada membesar. Setelah membesar, tekanan udara di dalam rongga dada akan menurun. Kemudian kalau tekanannya menurun, artinya tekanan di luar lebih tinggi daripada tekanan di dalam, sehingga udara bergerak dari luar ke dalam, karena bergeraknya tadi sesuai prinsip dari yang tekanan tinggi ke yang tekanan rendah. Kalau di rongga dadanya tekanannya menurun, artinya tekanannya rendah di dalam dada, udara akan bergerak masuk ke dalam dada. Ekspirasi tinggal dibalik sebenarnya, relaksasi otot dada atau relaksasi diafragma menyebabkan rongga dada mengecil. Nah, ini yang bisa kalian ingat-ingat sih mungkin ketika kalian membuat sesuatu lebih kecil, misalkan balon gitu kalian tekan supaya rongganya mengecil, artinya tekanannya ada ini, kalian tekan kan supaya lebih kecil. Inilah kenapa kok tekanannya meningkat. Jadi tekanan udara itu seolah-olah ditekan sama rongga dada yang mengecil, jadi tekanannya meningkat. Kebalikannya juga dari inspirasi, udara akan mengalir keluar. Karena sekarang di dalam rongga dada tekanannya tinggi, kan tadi meningkat tuh setelah rongga dada mengecil. Tekanan di dalam rongga dada tinggi, yang di luar yang rendah, sehingga udara bergerak keluar dari dalam. Nah, sekarang masuk ke pilihan yang ada nih. Yang pertama, diafragma dan otot dada kontraksi. Oke, inspirasi dari kontraksi. Rongga dada kembali normal, paru-paru normal, udara keluar. Ini tidak tepat, karena inspirasi maunya udara masuk, bukan udara keluar. Dan tadi rongga dada sebenarnya bukan kembali normal, tapi membesar. Jadi yang pilihan A tidak tepat. Kemudian pilihan B, diafragma dan otot dada relaksasi. Di sini sudah salah, harusnya inspirasi berkontraksi ya. Jadi yang B ini tidak tepat. Kemudian yang C, diafragma dan otot dada kontraksi. Oke, tadi inspirasi benar, otot dada atau diafragmanya berkontraksi. Rongga dada membesar. Oke, paru-paru mengembang, udara masuk. Nah, ini yang benar. Jadi tadi urutannya seperti itu ya, kontraksi, rongga dadanya membesar. Kalau mau ditambahi, tekanannya menurun, paru-parunya mengembang, udaranya bergerak masuk karena bergerak dari yang tekanan tinggi ke dalam tekanan yang rendah. Jadi yang C adalah pilihan jawaban yang benar. Kemudian pilihan jawaban D, kita lihat salahnya di mana. Diafragma otot dada kontraksi, oke, rongga dada membesar, paru-paru mengecil, udara masuk. Ini salahnya di paru-paru mengecil. Harusnya paru-parunya ikut membesar. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang C.